Nah teman-teman, tepat di samping saya ini merupakan replika prasasti Anjuk Ladang, dan di sini terdapat tulisan-tulisan aksara di masa lalu. Digambarkan dalam posisi duduk bersila, kedua tangan bertemu di depan pusar dan di belakang kepala terdapat praba. Di kerajaan Singosari dan Majapahit terdapat tradisi untuk membuat patung raja atau ratu dalam bentuk dewa yang merupakan raja atau ratu dalam bentuk dewa yang mereka anut semasa hidupnya. Arca atau patung raja atau ratu ini dikenal sebagai arca tokoh atau perwujudan. Dalam Museum Anjuk Ladang dijelaskan bahwa Mahakala merupakan penjaga pintu masuk bangunan suci agama Hindu yang biasanya terletak di sebelah kiri dan biasanya berpasangan dengan Nandiswara di sebelah kanan. Digambarkan dalam sikap berdiri di atas lampik bertangan dua dengan tangan kanan memegang gada dan tangan kiri menjuntai ke bawah memegang kain. Menurut mitologi Hindu, Mahakala adalah penjelmaan dari Siwa dengan raut muka seperti raksasa sambil membawa gada. Terdapat pula ori, adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Resmi beredar pada tanggal 30 Oktober 1946. Ori tampil dalam bentuk uang kertas bernominal 1 sen dengan gambar sisi depan, keris terhunus, dan gambar belakang teks Undang-Undang Dasar 1945. Uang kertas ori seri terbit di Yogyakarta pada 1 Januari 1947. Seri ori baru di Yogyakarta pada 17 Agustus 1949 dan seri Republik Indonesia Serikat RIS di Jakarta 1 Januari 1950. Presiden Soekarno menjadi tokoh yang paling sering tampil dalam desain uang kertas ori. Terdapat juga pecahan-pecahan keramik yang ditemukan di daerah Nganjuk yang mana di sini telah dipajang di Museum Anjuk Ladang. Di dalam Museum Anjuk Ladang juga terpajang lingga dan yoni. Lingga dan yoni merupakan bagian dari bangunan suci atau candi dan biasanya diletakkan di ruangan utama tengah. Persatuan lingga dan yoni melambangkan kesuburan. Lingga digambarkan sebagai kelamin laki-laki dan yoni sebagai kelamin wanita. Dalam mitologi Hindu, lingga merupakan penggambaran dari Siwa dan yoni dewa Uma Sakti atau istri dari dewa Siwa. Dalam konsep pemikiran Hindu, yoni adalah indikator arah letak candi. Umumnya cerat yoni selalu menghadap ke utara dan pintu masuk candi berada di sebelah barat dijaga oleh Mahakala dan Nandiswara. Sebelah utara terdapat arca Durga, timur arca Ganesha, dan selatan terdapat arca Agastya. Terdapat pula arca Ganesha yang berasal dari Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk. Ganesha adalah putra Dewa Siwa dengan Dewi Parwati. Dalam pengarcaan selalu digambarkan sebagai manusia berkepala gajah. Ganesha digambarkan duduk Utkutikasana di atas lapik Padma Ganda, mempunyai 4 tangan. 2 tangan depan masing-masing membawa patahan atau danta, gading, dan membawa mangkok. Sedangkan kedua tangan belakang masing-masing membawa parasu atau kapak dan aksamala atau tasbih. Belalai Ganesha digambarkan menghisap isi mangkok yang merupakan simbol pencarian ilmu yang tidak ada hentinya. Karena itu Ganesha dianggap sebagai dewa ilmu pengetahuan, berfungsi sebagai jala duara atau saluran air. Terpampang juga terdapat gambaran adanya Pura Kerta Giri Wilis yang lokasinya berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret.
Terdapat pula pajangan tombak. Tombak adalah senjata untuk berburu dan berperang. Bagiannya terdiri dari tongkat sebagai pegangan dan mata atau kepala tombak yang tajam dan kadang diperkeras dengan bahan lain. Sejalan dengan perkembangan peradaban, mata tombak yang semula berupa tulang atau batu yang dihaluskan digantikan dengan logam yang lebih kuat dan tahan lama. Bersama dengan kapak, tombak adalah perkakas pertama yang dibuat oleh manusia. Terdapat pula telepon manual yang telah dimuseumkan yang berasal dari Kelurahan Mangundikaran, Kabupaten Nganjuk. Telepon manual ini kemungkinan merupakan jenis telepon pertama yang digunakan di Indonesia. Merupakan peninggalan masa penjajahan Belanda, terbuat dari besi yang berat dan kayu padat. Terdiri dari badan telepon, mikrofon, tuas atau putaran untuk dial, dan kabel. Pesawat telepon manual ini digunakan untuk menghubungkan ke pesawat telepon lain. Caranya dengan menghubungkan kabel ke telepon lain, kemudian putar tuas. Generator pada telepon akan mengeluarkan arus listrik sekitar 60 watt dan telepon lain yang dituju akan berdering. Terdapat pula pajangan koin Belanda. Jenis koin Belanda yang ada dibedakan menjadi dua, yaitu koin VOC atau koin Nederlands Indie. Koin VOC memiliki ukuran yang lebih kecil dengan diameter 22 cm, terbuat dari campuran tembaga. Terdapat tulisan VOC pada sisi depannya. Koin ini dikenal dengan nama Doewit atau dalam bahasa Belanda. Rata-rata berangka tahun 1726 hingga tahun 1794. Sedangkan koin Nederlands terdapat tulisan Nederlands Indie pada sisi depannya, sedangkan pada sisi belakangnya terdapat tulisan berhuruf Jawa dan Arab pada bagian tengahnya. Terdapat pula pajangan uang gobok. Uang gobok adalah sebutan untuk semua koin tradisional yang memiliki lubang di tengahnya. Istilah uang gobok umumnya digunakan oleh masyarakat Jawa, sedangkan masyarakat Bali menyebutnya dengan pis atau pipis atau bolong atau pis kepeng. Pada keempat sisinya terdapat tulisan huruf Cina yang berarti mata uang serta dinasti yang membuat mata uang ini. Umumnya dinasti koin yang ditemukan di Indonesia terdiri dari 3 dinasti, yaitu Yuan pada tahun 1271 hingga tahun 1368, dinasti Ming pada tahun 1368 hingga 1644, serta Qing atau Qing yang mana dinasti ini yakni pada tahun 1644 hingga tahun 1911. Terdapat pula Arca Wisnu. Wisnu adalah salah satu dewa Trimurti yang berkedudukan sebagai dewa pemelihara. Digambarkan dalam sikap berdiri di atas lapik berbentuk bulat telur, memakai mahkota, dan di belakang kepala terdapat praba. Arca dan praba dipahat menjadi satu pada stela. Rambut terjuntai sampai kanan dan kiri bahu. Mempunyai 4 tangan dengan kedua tangan depan diletakkan di depan perut. Tangan kiri belakang memegang siput atau sangka dan tangan kanan belakang memegang patma susun. Telinga memakai antik atau kundala dan leher memakai kalung atau hara, serta memakai tali kasta atau upawita. Di bagian kanan dan kiri stela terdapat teratai yang keluar dari pot bunga serta kuncup. Keramik dan tembikar. Keramik atau keramikos merupakan suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Berdasarkan warnanya yang dominan biru dan putih, diperkirakan keramik ini berasal dari Tiongkok atau Cina pada masa dinasti Tang 618 hingga 907 hingga dinasti Ming 1368 hingga tahun 1662. Koleksi keramik Museum Anjuk Ladang antara lain piring, guci, cepuk atau untuk menyimpan perhiasan, mangkuk, dan kendi dari Indonesia. Terdapat pula pipisan dan gandik. Gandik dan pipisan merupakan pasangan batu yang dipergunakan untuk menghaluskan jamu atau obat tradisional Jawa. Gandik berupa semacam batu silinder, sedangkan pipisan merupakan pasangannya yang berupa batu datar. Bahan yang ingin dihaluskan bisa digilas ataupun ditumbuk dengan gandik. Lumpang batu.
Lumpang merupakan wadah berbentuk bejana yang terbuat dari kayu atau batu yang berguna untuk menumbuk kopi, padi ataupun bahan olahan lainnya, dan biasanya dilengkapi dengan alu sebagai penumbuknya. Pesatnya mekanisasi pertanian membuat lumpang tidak lagi populer, namun sesekali masih digunakan untuk menumbuk singkong dalam proses pembuatan getuk. Lumpang umumnya ditemukan di Pulau Jawa, sedangkan di pulau lain menggunakan lesung karena lebih mudah mendapatkan kayu daripada batu andesit.